Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Pengawas, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir membersamai kita, dan ibu-ibu koordinator kurikulum, Sapras, kepegawaian, serta diklat, dan semua yang hadir pada pagi hari ini, guru-guru dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, di sini saya diobservasi oleh Ibu Pengawas untuk kinerja di PNM, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan khususnya kepada Ibu Pengawas, mohon arahan dan bimbingan nanti ke depannya bagaimana kami menjalankan visi misi yang ada di sekolah. Baik, yang pertama adalah yang saya sampaikan pemaparan visi dan misi TKND Pembina Kabupaten Kutai Timur, dan mudah-mudahan nanti di pemaparan ini teman-teman kita benar-benar meresapi visi dan misi yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah religius, cerdas, dan kreatif. Nah, apa sih religius itu? Tuh kan? Jangan sampai ini hanya terpampang di depan pintu kita ada, di otak dan kepala kita juga ada, tetapi pada pelaksanaan kesehariannya religius di dalam pembelajaran itu yang seperti apa? Cerdas juga yang bagaimana? Ya, karena kita mengharapkan adalah cerdas bukan hanya untuk kita sebagai pendidik, tetapi juga bagaimana menghasilkan output ke depannya untuk anak didik kita. Yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif ini bukan hanya untuk anak didik, tetapi kita yang akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Nah, saya pengen sebelum saya melangkah ke misi selanjutnya, yaitu apa sih religius itu? Teman-teman mungkin bisa membantu saya untuk menjelaskan religius yang keseharian kita di dalam pembelajaran. Silakan, mungkin ada yang bisa membantu. Silakan, Bu. Terima kasih kesempatannya. Baiklah Ibu Nur serta teman-teman semuanya. Menurut saya, sepemahaman saya, religius itu merupakan yang kita lakukan sehari-hari adalah pembelajaran imtak dan pembiasaan karakter yang baik yang diberikan kepada anak-anak kita, sekaligus dicontohkan, diteladankan kepada anak-anak kita, sehingga apa yang Bu Guru lakukan. Terima kasih Ibu Nasimul Husniah, ya. Beliau tadi menyampaikan imtak, sekaligus juga kita memberikan contoh kepada peserta didik kita, ya. Mudah-mudahan itu semua ada kita laksanakan kesehariannya, kita memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Baik, cerdas. Kita apa sih cerdas itu? Mungkin ada yang ini, Bu Septi mungkin silakan. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya cerdas. Kalau menurut saya cerdas di sini guru juga harus memiliki ide yang kreatif, ide yang bermacam-macam untuk menciptakan kegiatan atau media yang bisa meningkatkan kemampuan anak, sehingga anak perkembangannya juga optimal, seperti itu. Oke, cerdas bukan hanya untuk meningkatkan daya ingatan, tetapi untuk kita semua, ya. Kecerdasan itu cerdas kita dalam memahami bagaimana sih sosial emosional anak. Terkadang kan kita juga emosi kita belum stabil, sehingga kita mengatakan kadang anak itu kurang ini, kurang itu, padahal kita juga harus cerdas memilah apa sih pembelajaran itu, benar nggak kita ini sudah memberikan pembelajaran yang baik untuk anak-anak kita. Baik, kreatif. Nah, ini saya yakin guru-guru semua sudah kreatif, berusaha sekreatif mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik,
kita beralih ke misi. Misi yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai religius yang tadi disampaikan oleh Bu Nasimulusnya, bahwa kita memberikan contoh atau teladan, setidaknya juga pembiasaan-pembiasaan pagi yang kita sampaikan kepada anak usia dini. Namun saya rasa juga peningkatan nilai-nilai religius itu adalah bukan hanya pagi, tetapi setiap saat pembelajaran berlangsung, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, termasuk kita sendiri, ya. Nah, untuk yang kedua itu mengembangkan kecerdasan dan kemampuan anak. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Septi, ya, cerdas dalam meningkatkan atau menciptakan ide-ide kreatif untuk membangun sosial emosionalnya, kognitifnya, sehingga anak-anak mampu berkembang dengan baik. Karena kita ada 6 aspek pengembangan, ya, baik. Yang ketiga itu mengembangkan dan meningkatkan kreativitas, yang tentunya kita belajar dan belajar untuk mengembangkan diri, ya, bukan hanya untuk anak harus bisa ini, harus bisa itu, sementara kita sendiri tidak ada pengembangan diri kita dan tidak kreatif, tentunya semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya adalah tujuan sekolah kita itu tujuan umum, membentuk manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis dan profesional, serta mengembangkan berbagai potensi sejak usia dini sebagai persiapan untuk hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di masa depan, termasuk siap memasuki pendidikan dasar. Nah, ini yang tentunya tugas berat kita, ya, mempersiapkan generasi penerus kita untuk memasuki generasi yang lebih cerdas dan kreatif, apalagi anak-anak kita untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut, gitu ya, sehingga kita dituntut atau kewajiban kita untuk mengembangkan diri sebagai harus punya potensi. Kita berpikir kritis dan profesional, mengikuti perkembangan zaman yang saat ini adalah kurikulum merdeka belajar. Jangan sampai lagi kita anak-anak duduk yang rapi dan lain-lain, sehingga tidak terciptanya profesional, ya. Dan di sini ada tujuan khusus anak mampu menyelesaikan tugas perkembangan dengan maksimal, ya. Maksudnya adalah maksimal itu sesuai dengan usianya, bukan maksimal menurut kita, tapi perkembangan sesuai dengan usianya. Jadi jangan sampai kita memaksa ini harus selesai begini, tapi kita harus tahu bahwa karakteristik anak kita, cara belajarnya seperti ini, ya. Terus terciptanya suasana sekolah yang kondusif, ramah dan kekeluargaan. Ini semua, ya, kita semua sudah alhamdulillah sudah melaksanakan itu kekeluargaan, ya. Di antaranya adalah kita saling misal ada satu kelas yang tidak masuk, kelas yang lain bisa menggantikan, ibu guru yang lain bisa bekerja sama, sehingga memunculkan anak-anak kita di sana, guruku bukan cuma satu, guruku banyak, gitu kan, sehingga rasa kekeluargaan, rasa memiliki anak terhadap kita dan kita juga kepada anak luar biasa, sehingga anak-anak tidak takut karena rumah kita adalah keluarga bagi anak-anak kita. Nah, terciptanya suasana sekolah yang kondusif. Nah, kita alhamdulillah cukup kondusif, pengawas, ya, karena posisi kita alhamdulillah di pagar dan suasana lingkungan juga ramah, tidak ada masalah. Dan terciptanya suasana yang menyenangkan dengan penggunaan pembelajaran berdasarkan bakat dan minat anak, yang seperti kita sampaikan tadi adalah mengikuti tuturi handayani, ya, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kita adalah bahwa pembelajaran yang ada pada kita adalah menuruti bakat dan minat anak, bukan kehendak kita, ya, sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan. Dan melaksanakan pengembangan diri siswa secara maksimal melalui kegiatan ekstrakurikuler, yang insya Allah Ibu Pengawas, ini untuk ekstrakurikuler kita melakukan
jam penambahan pembelajaran yaitu kegiatan drum band, dan mudah-mudahan nanti kedepannya akan menjadi lebih baik. Namun sangat disayangkan Ibu Pengawas, mungkin bisa diinikan nanti adalah khususnya anak itu lebih banyak, orang tua kesadarannya itu lebih banyak untuk menyekolahkan anak pada saat usia dini, misalnya kelompok bermain langsung ke TK A dan B. Selama ini kan lebih banyak ke TKP, sehingga pembelajaran yang terserap di TK itu hanya sebagian. Menyesuaikan, kita kan tenaga pendidik menyesuaikan dengan usia, ya, dengan karakteristik, sehingga mungkin nanti selanjutnya keluar sana kita dengan masyarakat dan orang tua bisa lebih meningkatkan pemahaman tentang pendidikan anak usia dini. Dan yang terciptanya lingkungan sekolah yang asri, tersedianya fasilitas pembelajaran dan sarana bermain yang memadai. Dan untuk saat ini pembelajaran yang ada di TK Negeri Pembina, alhamdulillah semuanya untuk fasilitas. Terima kasih Ibu Pengawas yang selalu menjembatani kita dengan Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah semuanya terlaksana atau tercapai dengan baik. Selanjutnya adalah rencana strategis melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Penyusunan kurikulum berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dan dijabarkan secara lengkap dan jelas, serta bersifat fleksibel sehingga mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan. Nah, untuk penyusunan kurikulum ini kebetulan Ibu Pengawas di sini ada Ibu Koordinator Kurikulum, ya. Bagaimana sih kami kurikulum itu disusun menurut kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, mungkin Ibu Wakakurum bisa membantu menjelaskan dari mana saja sih Koordinator kurikulum itu menjelaskan apa ini tersusunnya kurikulum dari apa saja. Mungkin bisa dibantu Ibu. Terima kasih Bu. Atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk kegiatan anak-anak sebelum kita pembelajaran, kita guru bersama-sama menyusun kegiatan anak-anak, yaitu kurikulum. Biasanya kita mulai dengan bekerja sama dengan guru-guru yang dimulai dari pembagian untuk kegiatan selama setahun, kemudian masuk kegiatan semester, kemudian kegiatan bulanan, kemudian mingguan dan harian. Itu yang kita lakukan bersama-sama, dan itu materi kita juga bekerja sama dengan guru-guru. Dari materi yang dekat dengan anak dulu, baru nanti kita adakan yang agak melebar supaya anak-anak mengenal diri dan lingkungannya dulu, kemudian bisa mengenal dunia yang lain. Itu Bu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Aku koordinator kurikulum, ya, mulai dari perkembangan yang jelas pemetaan ya Bu, ya. Pemetaan dulu kami lakukan Ibu Pengawas, sehingga kita bisa menyusun pembelajaran ini, besok pembelajarannya apa, sesuai dengan karakter, bakat, dan minat anak. Baik, di dalam proses pembelajaran guru harus mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pakem, dan ini mudah-mudahan semuanya juga sudah berjalan, tetapi mungkin ada sebagian yang masih kita laksanakan secara secara acak, karena kita saat ini sedang menjalankan kurikulum nasional, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, ya, mudah-mudahan. Dan selanjutnya adalah dalam proses pembelajaran, sekolah harus dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang erat dengan masyarakat. Dalam hal ini setiap guru harus mampu dan jeli melihat berbagai potensi yang ada di masyarakat yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar, karena guru bukanlah satu-satunya sumber belajar.
Yang dimaksud adalah sumber belajar itu bukan hanya dari kita, tetapi kita bisa bekerja sama dengan orang luar. Misal kita bekerja sama dengan Salut atau dinas perhubungan ya, untuk mengenalkan lalu lintas. Jadi bukan hanya dari kita, tetapi kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat yang ada di luar sana. Yang jelas adalah mitranya kita. Terus berikutnya adalah pengadaan bahan ajar berupa buku paket atau buku penunjang bagi peserta didik untuk mencapai penguasaan setiap kompetensi sampai tuntas. Kita tetap, Ibu pengawas tetap membuat buku ya, buku pembelajaran seperti modul ajar, karena kita melakukan pembelajaran itu berdasarkan tadi bakat dan minat anak. Terus juga buku yang kita buat sesuai alur yang akan kita pakai, ATP dan TP-nya. Baik, penilaian hasil belajar menggunakan sistem penilaian otentik, yang mana penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Jadi kita di sini adalah proses, ya prosesnya, bukan hasil yang diharapkan. Oh, anaknya belum bisa ini, anaknya belum bisa itu. Tetapi bagaimana prosesnya kita lihat. Ada juga anak tidak bisa, tetapi prosesnya sebenarnya dia bisa. Ya, di proses yang harus yang kita perhatikan lebih ini. Berikut adalah memotivasi siswa untuk berprestasi, membekali siswa dengan latihan bimbingan agar mereka dapat bersaing baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Maksudnya di sini adalah tadi seperti menggambar, mewarnai, bercerita, ya. Bercerita pun tidak memakai kalimat-kalimat yang susah, tetapi setidaknya mampu anak-anak itu tampil. Yang lebih utama adalah lebih mandiri, mental yang mampu kalau mengikuti kejuaraan-kejuaraan, misalnya lomba bercerita, lomba menggambar, anak-anak sudah berani. Itu yang lebih utama adalah kemandiriannya yang kita harapkan. Terus di sekolah juga menggalakkan lomba-lomba antar siswa. Yang dimaksud adalah misal lomba ketangkasan, tidak lomba yang harus kognitifnya begini-begini, tidak, tetapi lomba ketangkasan saja, misalnya berlari membawa bola, melempar bola gitu ya. Jadi tidak, lomba-lomba itu pun tidak mematahkan siswa, semangat siswa, tetapi justru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terus memberi penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Di sini kepada siswa berprestasi bukan berbentuk piala dan lain-lain, tetapi untuk anak-anak adalah reward, ya, pemberian reward kepada anak-anak yang bisa atau mencapai tujuannya sesuai karakter dan usianya. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya sehingga menjadi guru maupun pegawai yang profesional dalam bidangnya. Ini untuk guru membekali guru dengan tenaga kependidikan lainnya dengan kemampuan di bidang teknologi informasi untuk melancarkan tugas-tugasnya. Nah, di sini Ibu pengawas, teman-teman sudah mulai melek IT dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, insya Allah Bu Dia, bocoran ya. Ini bocoran, mudah-mudahan nanti di akhir tahun akan ada penghargaan sebagai motivasi ya. Bukan harus jadi ini, jadi itu, tidak, tetapi motivasi kepada teman-teman untuk lebih kreatif lagi, mengembangkan diri dan mengasah kemampuannya. Jadi selanjutnya adalah menumbuh dan meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut serta menghargai kultur budaya bangsa sebagai pedoman kearifan dalam bertindak. Nah, di sini Budia kita memperingati hari-hari besar nasional dan juga alhamdulillah di sekolah kita ada non muslim juga. Jadi kita saling menghargai dan ada beberapa masukan yang sampai saat ini belum bisa berjalan karena sesuai mungkin nanti Budia ada PR ini selaku ibu pengawas ya, memberikan tenaga pendidik yang di luarnya seperti contoh guru
agama Buddha gitu kan, ada Buddha, ada ini. Nah itu kemarin ada yang mau masuk tapi kami sampaikan bahwa kami tidak punya gurunya, ya. Bukan berarti kita menolak. Nah di sini untuk keagamaan itu yang masih kurang, Bu Dia, di dalam hal tenaga kependidikannya. Tenaga pendidikan yang pertama adalah berbagai macam agama yang ada di Kutai Timur. Alhamdulillah kita banyak ya, ada Buddha, ada Hindu, tapi kita belum bisa memenuhi standar itu, ya. Dan untuk yang Muslim, alhamdulillah memfasilitasi dan memenuhi sarana prasarana untuk mengembangkan kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti misalnya baca tulis Al-Quran yang ada kaitannya dengan satuan pendidikan sejenis. Ya, alhamdulillah itu berkembang dengan baik. Namun itu tadi kendala kami juga masih kurangnya tenaga pendidik, ya, karena tidak sesuai dengan rasio yang ada. PR besar Ibu pengawas. Jadi selanjutnya adalah memberdayakan dan mengembangkan sarana prasarana secara maksimal. Dan ini mudah-mudahan dari sudut baca lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, kami mengambil satu ruang kelas, ya, itu ada ruang perpustakaan. Nah di sana nanti mungkin Ibu pengawas bisa lihat langsung sudah ditata dengan baik, dan mudah-mudahan nanti untuk menumbuh kembangkan minat bakat anak peserta didik, khususnya kami para tenaga pendidik dan kependidikan. Literasinya juga masih kurang, Ibu pengawas, mohon maaf. Ya mungkin kami sendiri ingin berkembang secara maksimal, tapi pada kenyataannya kendalanya itu tadi untuk literasi kurang. Dan saja membina dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat secara berkesinambungan, melibatkan masyarakat komite sekolah secara profesional dan terketik 2 kali dalam mengembangkan perencanaan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program-program sekolah. Dan ini kita Ibu pengawas ada kerjasama dengan komite dan juga pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya tentang program-program yang ada di sekolah. Menjalin komunikasi secara intensif seperti orientasi terhadap sekolah, mengadakan rapat secara rutin, memberikan perkembangan sekolah secara periodik, mengadakan kunjungan rumah serta pembagian tugas dan tanggung jawab antara sekolah dan orang tua. Dan ini Ibu Kepala masih ada program yang terbaru yang belum masuk di dalam ini, dan mudah-mudahan nanti di raker berikutnya sudah bisa kita masukkan di dalam visi dan misi sekolah kita. Ada sekolah ramah anak, ada sekolah gerakan sekolah sehat, dan alhamdulillah sudah mendapatkan SK dari BPNP, dan mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Karena ini tahun berjalan sehingga program berjalan, tapi kami belum memuat ke dalam visi dan misi, karena nanti mohon saran dan arahannya untuk menelaah kami selaku menjalankan visi dan misi yang ada di sekolah kami. Terus melibatkan masyarakat yang potensial sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Nah ini juga untuk saat ini dengan lingkungan yang ada, kita masih bekerja sama dengan musola apa masjid di sebelah musola, ya. Nah itu mudah-mudahan juga bisa untuk menunjang pembelajaran yang ada di tempat kita. Berikutnya adalah mengembangkan jiwa seni dan budaya serta rasa cita bangsa dan negara, meningkatkan pelaksanaan ekstrakurikuler terhadap, insya Allah Bu Dia ini belum berjalan, tetapi ada di dalam visi dan misi uraian kami tentang kepermukaan, kesenian, dan olahraga. Kalau kesenian sedang berjalan, ada olahraga sudah juga kita laksanakan setiap hari, bisa jadi katakan setiap hari, karena itu adalah berkaitan dengan motorik kasar. Tetapi untuk kepermukaan, insya Allah nanti mungkin tahun depan baru kita bisa laksanakan, karena mengingat undang-undang pramuka masih kontroversi, dan mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di tahun yang akan datang. Terus memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan bakat seni dan budayanya. Nah insya Allah nanti Ibu pengawas ini kita laksanakan dan akan kita tampilkan. Mungkin nanti Ibu akan bisa lihat bakat-bakat anak, ya. Kita di situ mengusung budaya Nusantara, dan mudah-mudahan nanti
kegiatan itu juga berjalan dengan baik dan lancar. Baik, untuk peluang dan pendukung berdasarkan undang-undang yang ada ya. Saat ini karena kami masih, Ibu Dia, masih mengusung visi dan misi yang sebelumnya, sehingga kami belum merubah apapun ya. Walaupun pada kenyataannya pembelajaran sudah mulai bukan berubah ya, tetapi lebih mendalam dan lebih mendasar, dan alhamdulillah guru-guru juga sudah memahami ya bahwa bakat dan minat anak itu lebih penting. Yang pertama, untuk undang-undang ini masih tetap berlaku, tetapi kami belum memasukkan undang-undang yang terbaru ya. Kami masih dalam tahap mempelajari. Nah, untuk ancaman, Ibu Nihayatin mungkin tadi saat berkunjung memasuki sekolah, yaitu rawan banjir ya, karena tingginya badan jalan daripada bangunan sekolah. Masih rendahnya kesadaran masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan, dan alhamdulillah kita berada perbatasan antara Sangatta Utara dan Selatan. Nah, dan menurut saya agak terpencil, mereka kurang memahami akan adanya pendidikan yang ngapain langsung aja nanti masuk SD. Nah, ini mungkin tugas terberat kami, Bu Dia, untuk menjelaskan kepada masyarakat di sekitar, karena kita ini agak rawan perbatasan antara Sangatta Utara dan Selatan ya. Terus pemahaman dan kesadaran masyarakat atas hak, peran serta kewajibannya terhadap pengelolaan sekolah belum maksimal, sehingga sekolah seakan-akan berjalan tanpa kontrol dari masyarakat sebagai user pendidikan. Nah, ini kami masih mungkin berganti komite, berganti cara, berganti ini. Jadi mereka belum terlalu mengawasi kami. Kami juga ingin diawasi, pengen didampingi oleh masyarakat di sekitar kita. Saat ini ya kami masih ingin menggandeng para bunda PAUD yang ada di desa, dan saat ini kami masih sedang dalam tahap pendekatan ya. Walaupun sebenarnya sudah dekat, tetapi kami masih belum maksimal untuk hal itu, dan itu kami akui masih rendahnya dari pihak kami sendiri juga untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak desa. Namun kami berusaha semaksimal mungkin, dan sambutan hangat dari Bunda PAUD kecamatan dan desa yang ada di tempat kami, dan mudah-mudahan dukungan selanjutnya akan lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman semua. Mungkin ada masukan, saran dan pendapat serta arahan dari Ibu Pengawas. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang ya kita baru mendengar paparan visi misi tujuan. Kemudian tadi ada ancaman, kekuatan. Semuanya sudah dipresentasikan dengan baik oleh Kepala Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur yang sekaligus Ketua Paguyuban. Terima kasih sudah hari ini disiapkan waktunya dan sudah mempersiapkan presentasinya dengan baik. Menurut saya ini tampilan pembuatan PowerPoint-nya ini bagus dan bisa dimengerti. Teman-teman mengerti semua kan itu tadi yang disampaikan? Ya, oke, terima kasih. Dan terima kasih karena semuanya sudah berpartisipasi dengan sangat baik. Nah, ini adalah salah satu RHK yang dipilih oleh Bu Nurjana. Nah, ini ada 8 RHK yang ada di PMM ya teman-teman ya. Saya akan sampaikan supaya teman-teman punya gambaran nanti kedepannya selain visi misi itu apalagi gitu ya. Nah, ini yang pertama itu tentang visi misi sekolah, kemudian program sekolah, praktek baik kepemimpinan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, dan refleksi program pengembangan kompetensi guru.
ini ada 8 RHK yang harus dipilih salah satu, gitu ya. Nah, untuk kesempatan ini yang dipilih oleh Bu Nurjana itu adalah presentasi visi misi, gitu. Nah, sebenarnya untuk nanti, tapi karena ini masih pertama ya, bagus memilih yang ini. Nanti selanjutnya apa sih yang akan dipilih itu harus dipikirkan semuanya, gitu ya. Apa yang menjadi acuan untuk memilih itu adalah rapot pendidikan. Jadi rapot pendidikan TK Negeri Kabupaten Kutai Timur itu dilihat. Di situ ada penilaiannya, pembelajar visi misinya seperti apa, kemudian proses pembelajarannya seperti apa, tenaga pendidikannya seperti apa, sarpasnya seperti apa. Di situ ada nilainya, ada nilai rendah, cukup, kemudian baik, begitu. Nah, ini nanti kedepannya yang diambil ini adalah yang rendah, gitu. Yang rendah baru dimunculkan untuk dipilih supaya ada perbaikan, begitu. Tapi ini luar biasa, yang pertama sudah mengambil visi misi dan tadi sudah disampaikan juga dengan sangat baik sekali. Nah, visi misi tadi Bu Nur sampaikan bahwa ini sudah visi misi yang lalu dan masih belum ada perbaikan. Nah, saya menyarankan agar visi misi ini dievaluasi, direfleksi selama berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. Kalau KOSB itu dibuat 1 tahun sekali. Kalau untuk visi misi dan tujuan itu direfleksi, dievaluasi itu 4 tahun sekali. Kenapa harus direfleksi, dievaluasi? Karena pendidikan itu berkembang sesuai dengan zamannya, gitu ya. Dulu masih kurikulum 2013, sekarang sekarang sudah kurikulum merdeka. Otomatis cara mengajar kita itu beda banget. Masa cara mengajar yang berbeda masih visi misinya yang lama. Kemudian dulu nggak ada PMN, sekarang ada PMN. Nah, otomatis ada perubahan di situ, sehingga visi misi dan tujuan itu harus sesuai dengan zamannya. Begitu. Kemudian ini tadi sih saya lihat masih relevan-relevan saja sebenarnya, tetapi pasti ada sisi-sisi yang harus mengikuti itu tadi, seperti itu tadi, nggak bisa ini terus gitu ya. Walaupun sudah bagus ya, misalnya kayak visinya tadi kan religius, kemudian cerdas dan kreatif. Ini kan kayaknya sepanjang zaman pun itu gitu ya, masih bisa relevan gitu. Nah, ini bagus gitu. Apa sih sebenarnya visi itu gitu? Visi itu adalah cita-cita atau mimpi gitu ya. Kalau mimpi gitu kayaknya apa sih, kurang lagi bisa dipahami. Tapi kalau ini cita-cita gitu, itu cita-citanya siapa? Cita-citanya kita bersama. Nah, gitu. Nah, bagaimana untuk mencapai cita-cita supaya berhasil? Tentu saja harus ada reaksi atau aksi. Harus ada aksi. Aksinya apa? Aksinya yaitu teman-teman harus bekerja gitu, harus bekerja dengan baik untuk mewujudkan supaya visi, misi dan tujuan tadi berhasil gitu. Tadi sudah dipaparkan ya, seperti apa harusnya supaya visi misi ini berhasil, itu sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman ini mengetahui gitu ya, mengetahui kan tadi sudah dipresentasi, oh ternyata seperti itu gitu. Tapi teman-teman saya yakin ini bukan hal yang pertama ya, sudah tahu gitu ya, sudah tahu seperti itu visinya, misinya seperti itu, kemudian tujuannya begitu. Apa sih aksi yang harus dilakukan? Tadi sudah dijabarkan dengan sangat baik. Tinggal teman-teman itu merefleksikan, kemudian melakukan apa yang sudah disampaikan tadi, karena sudah disampaikan dengan sangat baik, sudah disusun dengan sangat baik. Jangan sampai itu hanya kalimat-kalimat yang indah, yang enak didengar ketika Bu Nurjana ini tadi presentasi. Tetapi action kita itu seperti apa, sehingga nanti itu menghasilkan output yang seperti ada di visi, misi, dan tujuan, gitu ya. Nah, visi itu tadi adalah cita-cita atau impian, gitu kan, sudah tahu ya, sudah paham. Kemudian visi itu apa sih sebenarnya? Visi itu adalah cara, gitu ya, cara. Misalnya teman-teman tujuannya ke Jakarta, berarti visinya atau cita-citanya ke Jakarta. Kemudian bagaimana misinya atau caranya? Berarti beli tiket, kemudian naik pesawat, kemudian pergi lagi
ke Jakarta ya prosesnya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu secara global, secara global, secara ini ya lebih spesifikasi. Apa sih yang dituju itu satu itu dimunculkan gitu loh. Nah jadinya ini sudah bagus, religius, cerdas dan kreatif. Kemudian visi tadi bisa ke misi, Bu Nursana. Nah misinya ini karena ini cara berarti harus menggunakan awalan karena apa itu kata kerja ya, mengembangkan ini sudah betul. Kemudian lanjutkan. Nah itu tadi ya, berarti ada tiga misi, kemudian visinya. Nah ini saya ingin memberi masukan untuk yang tujuan khusus, karena tujuan itu adalah seakan-akan kalau kita membuat roti itu sudah menjadi roti yang sangat maknyus, enak gitu loh. Itu tujuan akhir gitu ya. Kalau misalnya di visi itu aku ingin membuat roti gitu ya, membuat roti yang enak gitu. Kemudian di misi itu adalah bagaimana sih caranya membuat roti tadi gitu ya. Kemudian di tujuan itu adalah ingin hasilnya itu rotinya enak, maknyus, legit gitu loh ya. Jadi jangan di sini ini masuk ke dalam cara lagi gitu. Tapi ini adalah tujuan akhir. Saya ingin memberi masukan untuk yang melaksanakan, ini bagian D. Nah ini melaksanakan pengembangan diri siswa secara maksimal melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ini lebih baiknya jangan ditaruh di tujuan gitu, karena ini melaksanakan ini kata kerja dan ini adalah cara ya, seperti itu. Nah seperti itu untuk visi misi tujuan gitu ya. Kemudian tadi juga ada ancamannya tadi. Saya kesini tadi juga jinjit lompat supaya sepatu saya ini tidak kena air banjir gitu ya, basah gitu. Tapi anak-anak tadi asik main air gitu ya. Nah itu ini menjadi pemikiran Dinas Pendidikan sekarang. Sampai berpikir ini bagaimana ya supaya ini tidak banjir lagi gitu ya. Tentunya harus ditinggikan. Ini sudah sekarang menjadi keinginan Dinas Pendidikan untuk disegerakan sebenarnya ya. Kita berdoa aja supaya nanti bisa segera dibangun, tetapi pembangunan ini tentu saja tidak langsung semuanya harus dicicil yang daerah sana dulu gitu ya, supaya apa? Supaya anak-anak tetap sekolah gitu. Nah teman-teman ya, karena ini TK Negeri Kabupaten ya, nah ini menjadi contoh sebenarnya ya, menjadi pionir dari sekolah-sekolah yang lain. Apalagi sekarang juga jadi sekolah sehat, gerakan sekolah sehat. Iya, karena sekolah sehat itu untuk Kabupaten Kutai Timur ini terutama dua kali ya, sini sama SD. Oh iya, berarti untuk TK Kabupaten satu-satunya. Nah ini butuh gerak bersama kita ya. Saya yakin ya untuk teman-teman yang kebiasaan membuang sampah di tempatnya itu sudah bagus, pembiasaan itu sudah bagus dan anak-anak juga sudah bagus. Cuma masalah banjir ini yang menjadi PR sangat besar gitu ya. Jadi nanti saya sangat bisa memahami apa yang disampaikan karena saya juga tahu tadi juga saya sudah sampaikan kalau menikmati banjir tadi juga begitu. Jadi ini nanti akan saya sampaikan ke Dinas Pendidikan lagi supaya ini betul-betul serius ditangani gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, saya sebagai pengawas mohon teman-teman sangat bekerja sama, kemudian memotivasi diri sendiri untuk supaya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nurjana dengan sangat baik ini tadi itu bisa terlaksana kalau teman-teman betul-betul bekerja sama dan tetap semangat gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang ini itu pemerintah memberikan sarana gitu ya, sarana atau alat itu di PMM, alat itu. Jadi jangan sampai kita merasa itu menyulitkan, karena ini hanya suatu alat
mempermudah kita bekerja, mempermudah. Dulu kita mau mencari sertifikat aja, nunggu-nunggu kapan ya dinas ini mengadakan pelatihan gitu kan. Tapi sekarang kita bisa di rumah sambil capek-capek, kita bisa pelatihan mandiri, kemudian mendengarkan apapun di situ. Dan ingat, aktivitas di PMM ini semuanya terrekrut di BGB, di Balai Guru Penggerak. Jadi teman-teman di situ aktivitasnya kelihatan. Oh, tanggal ini di TK Kabupaten Kutai Timur itu beraktivitas mendengarkan video sekian jam. Nah itu ada semuanya. Sekarang pun bisa langsung ditanya bagaimana aktivitasnya. Walaupun teman-teman bilang begini, saya nggak pernah loh nonton video, tapi di sana ternyata TK Pembina itu bagus nonton videonya. Nah itu udah terekrut di sana, gitu. Semuanya terekrut. Apakah sudah membuat aksi nyata? Apakah aksi nyatanya itu nyontek atau tidak? Berapa persen nyonteknya itu semuanya ada, gitu. Jadi kita bersyukur kita ada di masa ini yang kita itu sangat difasilitasi oleh pemerintah melalui PMM, gitu ya. Jadi sekarang kita nggak usah bingung-bingung lagi untuk mengembangkan diri, gitu. Mengembangkan diri, apalagi ini TK Negeri Pembina Kabupaten ya. Secara benefit kita dipenuhi. Udah cair kan insentifnya ya tadi malam? Ya, itu ya. Kemarin ya. Iya, itulah. Ya itu harus diiringi dengan semangat kerja kita. Malu kan? Insentifnya segitu banyak, 1 bulan sudah dapat sekian, kemudian tidak dibarengi. Tetapi saya yakin sih. Karena teman-teman di sini itu S1 pendidikan anak usia dini, S2 pendidikan anak usia dini, Bu Nurjana juga S2 pendidikan anak usia dini sebagai kepala satuan di sini. Teman-teman punya ilmu mengembangkan diri itu. Oleh sebab itu, teman-teman tidak susah kalau kita mau untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga ini. Kalau ini sudah dilaksanakan dengan baik, dengan bekerja sama dengan baik, sekolah ini akan tetap menjadi pilihan masyarakat. Ya, sekarang kan muridnya sudah ditutup pendaftarannya. Karena apa? Teman-teman memang sudah bekerja dengan baik dan pertahankan, tingkatkan lagi gitu. Ya, kita bisa melihat sekolah ini maju atau tidak ya, itu kan dari minat masyarakat. Yaitu, ya, di sini tuh tetap eksis sampai sekarang dan itu semakin berkembang. Oke. Dan tetap semangat ya teman-teman ya. Saya pikir itu masukan-masukan dari saya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia selaku pengawas ya, masukannya dan arahannya semoga bermanfaat buat kami semua, khususnya tadi yang dikatakan ancaman segera terwujud ya, ancaman itu segera hilang dari kita semua, karena itu dia selaku pengawas adalah jembatan bagi kami untuk ke dinas pendidikan. Makanya tadi juga saya sampaikan ke teman-teman, kita tidak perlu repot karena ada ibu pengawas kita ya, karena kalau dulu kita gak kesulitan, siapa ibu pengawas kita? Dan alhamdulillah satu-satunya Kutai Timur, 1 orang yang memiliki sungguh sangat luar biasa Ibu Dia Hayatiningsih. Tepuk tangan dulu buat Ibu Dia ya. Alhamdulillah beliau mengcover 27 TK negeri se-Kutai Timur dan yang swasta ya. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh generasi-generasi penerus yang dilaksanakan oleh Bu Dia, dan mudah-mudahan bibit-bibit unggul akan segera menyusul. Terima kasih Bu Dia dan terima kasih rekan-rekan. Semoga kita semua dalam keadaan tetap sehat, semangat tentunya untuk mengembangkan diri ke depannya. Bukan mengembangkan ke samping, tetapi mengembangkan bakat dan minat kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.